Kalau sudah tiada, baru terasa. Mungkin ucapan di atas benar adanya. Sejak aku pergi dari rumah Pak Joko, entah mengapa aku menjadi merindukan setiap hal yang terjadi pada perjalananku di Solo. Mulai dari teror saat malam hari, merasakan kejanggalan-kejanggalan yang ada. Selain membuat takut, itu juga pengalaman yang berharga untukku. Pesan saya hanya satu, pelajarilah banyak hal Ziz, jangan mudah puas. Ada saatnya nanti jika kamu ingin menyelamatkan desa itu nanti. Jika kamu buru-buru, saya yakin bukannya membantu, kamu malah menyetorkan nyawa di desa itu. Pesannya kepadaku tadi tepat sebelum aku pulang. Desa setan itu harus segera dihentikan apapun yang terjadi. Namun, aku harus belajar banyak jika ingin menyelamatkan desa tersebut dari jerat keluarga pesugihan Siswoyo. Sekarang, aku sudah berada di Cikampek setelah 6-7 jam lamanya menyetir. Sejauh ini, tidak ada yang mengganggu sama sekali. Aku senang sekaligus kesepian, karena tidak ada ketukan. Deheman dari belakang. Walaupun memang menyeramkan, tapi sekarang aku merindukannya. Dertit. Dertit. Kulirik HP kau yang berdering dan terdapat panggilan telepon dari Pak Hendra. Selain Pak Jono, dia juga termasuk atasanku karena merupakan wakilnya. Halo? Aku mengangkat ponselku. Sudah sampai mana Ziz? Oh ya? Sekitar 30 menitan lagi mungkin sampai. Kenapa ya Pak? Tanyaku bingung. Nanti ketika sampai, kamu bantu Farid menjemput pasien ya? Aduh, bisa nggak saya istirahat dulu Pak? Enggak apa-apa. Kamu bisa istirahat di mobil, nanti biar Farid saja yang menyetir. Jawabnya dengan enteng. Memangnya perawat atau yang lain tidak bisa membantu ya Pak? Tanyaku heran. Menjadi junior memang tidak enak. Sedikit-sedikit disuruh. Seharusnya aku mendapatkan istirahat terlebih dahulu. Minimal besok jika ada tugas, bukannya sekarang. Apalagi aku baru saja mengantar jenazah sendirian ke Solo. Yang lain juga sedang ada tugas. Kamu bisa ya? Ujarnya memaksaku. Oh begitu ya. Ya sudah Pak, saya sedikit lagi sampai juga. Nanti sekalian saya serahkan dokumen jenazah yang saya antar. TUTTT, tat. Setelah memaksaku, lantas dia mematikan panggilannya begitu saja. Kenapa juga harus aku? Padahal Farid seharusnya bisa menjemput pasien sendirian kan? Aku saja ditugaskan jarak jauh sendirian. Mereka ini sepertinya pilih kasih. Tak lama, aku pun sampai di rumah sakit tempatku bekerja. Tanpa tunggu lama, aku lantas menghampiri ruang administrasi untuk menyerahkan dokumen jenazah yang sudah selesai kuantar. Tok, Teo kakak. Ya, masuk. Teriak seorang dari dalam. Aku lantas masuk kemudian menuju ke meja Pak Jono. Tetapi, aku tidak melihat adanya Pak Jono duduk di tempatnya. Kemana dia? Tanyaku bingung dalam hati. Ziz, sini ke meja saya. Tiba-tiba Pak Hendra memanggilku. Sesampainya di meja Pak Hendra, aku memberikan dokumen jenazah yang telah kuantar. Aku pun iseng menanyakan kemana Pak Jono. Kenapa dia bisa tidak ada di mejanya saat ini? Pak Jono kemana Pak? Tumben, biasanya dia nggak pernah bolos. Tanyaku. Tadi sore. Katanya dia izin karena tidak enak badan Ziz. Jawabnya. Tadi sore? Tidak enak badan. Kenapa aku jadi ingat mimpiku waktu di rumah Pak Joko ya? Apa mungkin kejadian tersebut terhubung ke dunia nyata? Sakit apa memangnya Pak kalau boleh tahu? Enggak tahu. Tapi saya sedikit melihat lehernya hitam. Serta kata dokter, badannya banyak sayatan habis terkena cambuk. Mungkin masuk angin kali ya? Bekas sayatan cambuk? Benar. Itu berarti mimpi yang kualami itu adalah gambaran nyata yang terjadi dengan Pak Jono. Dan itu berarti, Pak Jono terhubung dengan keluarga Siswoyo. Ziz, kamu kenapa bengong? Tiba-tiba aku tersadar dengan ucapan Pak Hendra. Ah tidak Pak. Jadi saya menemani Farid kemana? Tanyaku agar dia tidak curiga. Deket kok. Habis ini kamu langsung temui Farid aja ya. Aku mengangguk seraya berdiri meninggalkan Pak Hendra di mejanya. Tetapi sebelum aku keluar ruangan, dia kembali memanggilku. Ziz. Iya kenapa lagi Pak? Kamu sendirian nganter ke Solo? Kan emang sendirian Pak, di dokumennya tertera. Iya saya baru baca. Kamu serius sendirian? Aneh,
Kenapa dia terlihat terkejut karena aku mengantar sendirian? Bukankah harusnya dia mengetahuinya langsung dari Pak Jono? Para pimpinan ini sedang berpura-pura tidak tahu atau bagaimana sih? Serius, Pak Jono langsung yang meminta kepada saya. Memangnya ada apa, Pak? Tanyaku penasaran. Loh, kata Pak Jono, kalian bertiga. Kan sob kita minimal berdua kalau jarak jauh. Makanya saya meminta kamu menemani Farid, karena sopir pasti ganti-gantian kan. Fakta yang langsung membuatku diam termangu. Ternyata benar. Pak Jono terlibat dengan keluarga Siswoyo. Dia dengan sengaja mengatur agar aku ditumbalkan. Itu sebabnya aku diberikan tugas mengantar sendirian ke Solo. Mulai sekarang, aku harus lebih berhati-hati dengannya. Ya sudah, Pak, mau bagaimana lagi? Yang terpenting sudah selesai pengantarannya. Ucapku dengan berbesar hati atas kelakuan Pak Jono. Ya sudah, kamu istirahat saja. Biarkan si Farid menjemput sendiri. Jangan, Pak. Kasihan. Saya sudah mengalami sendiran dan itu tidak enak. Biar saya temani si Farid. Tapi kamu pasti capek. Saya masih muda, Pak. Juga tenaga masih prima. Jeti, santai saja. Ujarku seraya langsung meninggalkan ruangan dan menemui Farid di tempat biasa para sopir kumpul. Sambil berjalan, aku tak lupa mengirimkan kabar kepada Pak Joko karena aku sudah sampai di Jakarta. Setidaknya agar ia tahu bahwa aku sudah sampai dan tidak mengkhawatirkanku. Ketika sampai, aku melihat Farid dan dua sopir lainnya sedang mengobrol ria. Ketika aku datang, mereka seperti terheran-heran. Kenapa mereka sampai seperti itu ya? Ada apa sebenarnya? Apa ada yang salah denganku? Ujarku dalam hati. Wih, ternyata kamu selamat, Sis. Alhamdulillah. Farid menyapaku. Selamat. Dia pikir aku mati. Ada-ada saja mereka ini. Tetapi, siapa yang membuat informasi menyesatkan seperti itu ya? Emangnya kenapa denganku, Rid? Wan. Tanyaku sambil duduk bergabung dengan mereka. Kata Pak Jono, kamu sepertinya mengalami situasi buruk, Sis. Ucap Wan. Iya, kamu memaksa Pak Jono agar diberikan tugas mengantar jenazah ke Solo sendiri. Kamu itu nekat banget sih. Kata Pak Jono juga, kamu kehilangan arah dan kemungkinan tidak akan selamat. Makanya kami heran kamu bisa di sini. Syukurlah kalau baik-baik saja. Tutup Farid. Aku hanya tersenyum getir mendengarnya. Sialan. Bahkan Pak Jono sudah membangun narasi tentang bagaimana aku mati. Dia juga mengarang aku yang memaksanya mengantar jenazah ke Solo yang padahal dia sendiri yang mengutusku. Tetapi inilah kesempatanku mencari tahu lewat Pak Jono tentang desa setan itu. Walaupun resikonya besar, aku tetap harus berhati-hati berhadapan dengan iblis Jono ini. Ayo Rik, kita berangkat. Keburu kemalaman nih. Ucapku berdiri mengajaknya. Ayo deh, Wan tinggal duluan ya. Oke. Kami pun pergi menuju mobil penjemputan pasien. Berbeda dengan pengantaran jenazah jarak jauh, mobil kali ini tidak memiliki pembatas. Jeti, aku bisa melihat langsung ke arah bangku belakang yang memanjang serta dilengkapi dengan alat medis darurat. Seharusnya, perawat menyertai kami untuk menangani medis darurat jika diperlukan di jalan. Tetapi, Farid mungkin bisa mengatasinya dan juga perawat rumah sakit kami sedang sibuk-sibuknya. Kemana kita, Rik? Tanyaku. Dekat kok, Matra mendoang. Jawabnya singkat. Karena dekat sekitar 30 menitan, aku pun santai sambil membakar rokok. Karena aku juga tidak menyetir Jeti, sama saja terhitung istirahat. Aku memperhatikan jalanan yang masih sedikit lenggang, tidak seperti biasanya. Aneh, biasanya jam segini kendaraan masih ramai. Kok ini malah kayak sepi ya? Ucapku dalam hati. Baru 15 menit perjalanan, aku sudah merasakan keanehan. Selain jalanan yang lenggang, Farid juga diam saja sedari tadi. Padahal, biasanya dia senang sekali mengobrol dan menceritakan kisah cintanya yang selalu saja gagal. Maklum, Farid adalah sad boy sejati. Rid, gimana hubunganmu dengan Bella? Udah baikankah? Tanyaku sambil menoleh ke arahnya. KLEKK. Aku menelan saliva. Wajah Farid sekarang ini sangatlah pucat pasi seperti orang sakit. Pertanyaan dasarnya adalah sejak kapan itu terjadi padanya? Bukankah dari awal perjalanan dia tidak apa-apa? Red,
Kenapa wajahmu pucat begitu? Kamu sakit ya? Tanyaku. Dia tidak menjawab, melainkan hanya menggelengkan kepala saja sambil terus fokus menyetir dan melihat ke arah depan. Secara tiba-tiba dia melambatkan mobil dan berhenti di pinggir jalan. Tetapi anehnya, dia masih berdiam diri sambil tetap memandang ke arah depan. Red, kenapa? Kok berhenti? Ban kita bocorkah? Tanyaku padanya. Lagi, dia hanya mengangguk saja. Aku dibuat takut olehnya karena tanpa kuduga, bulu kuduku mulai berdiri. Aku pun dengan cepat menepis anggapan negatif dalam pikiranku dengan turun dari mobil untuk memeriksa ban. Jalanan kenapa tiba-tiba sepi begini ya? Resahku dalam hati. Ini Matraman, setahuku tidak akan sepi seperti sekarang ini di jam segini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kami? Setelah memeriksa ban belakang kedua sisi, aku tidak menemukan adanya kebocoran. Kedua ban terlihat baik-baik saja. Lalu, aku pun sadar akan sesuatu lantas segera menuju ke depan kembali. Red kita LARI. Teriakku ketika sudah sampai di depan. DGH. DGH. Seketika, aku membeku tidak bisa menggerakkan badan sama sekali. Tepat di tempat dudukku, aku melihat ada seorang wanita yang sangat cantik. Percis seperti yang pernah kulihat waktu tertidur di rumah Pak Joko. Benar. Dia adalah wanita yang menyiksa Pak Jono waktu itu. Apa yang dia inginkan dariku? DGH. 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 Jantungku berdebar cepat ketika ia menembus pintu seraya turun. Kakak amu siapa ya? Ujarku terbata-bata. Dia tidak menjawab, malah mendekatkan wajahnya ke arahku. Aku tidak bisa bergerak, bibirku keluh tidak bisa berteriak. Aku pasrah ketika wajahnya sangat dekat hingga hidungku dapat mencium bau melati menyengat. Tolong, ucapku keluh tertahan. Dia menarik kembali wajahnya lantas melayangkan tangannya ke arahku. Tangan yang mulus itu seketika menyentuh kulit wajahku. Aku lemas tak berdaya karenanya. Astagfirullahaladzim. Tiba-tiba aku terbangun karena merasakan panasnya bara rokok menyentuh tanganku. Hesh. 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 Nafasku keluar tidak beraturan. Jeti yang tadi itu adalah mimpi. Tapi, sejak kapan aku tertidur sambil merokok dan juga, kenapa wanita yang kulihat sewaktu di Solo itu muncul lagi dalam mimpiku bahkan, ia menyentuh wajahku. Kenapa sampai keringatan begitu Ziz? Mimpi burukkah? Farid bertanya kepadaku. Aku pun mengatur nafas terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaannya. Syukurlah kalau tadi cuma mimpi. Walaupun rasanya seperti nyata dan mengerikan. Karena kecapean aja kali Rit, namanya habis dari perjalanan jauh. Lain kali, kalau mau tidur itu jangan sambil merokok Ziz, kena kesundut lumayan sakit. Ucapnya mengingatkanku. Aku tidak menjawabnya. Justru karena rokok tersebutlah aku bisa terbangun. Jika tidak, aku tidak tahu bagaimana caranya bisa terbangun dari mimpi yang menyeramkan tadi. Kita udah mau sampai nih. Alamatnya singgat jauh dari sini. Farid lagi-lagi berbicara kepadaku. Tak lama dari itu, mobil pun ditepikan dan Farid turun bertanya alamat kepada orang yang berada di jalan. Setelahnya, dia kembali ke dalam mobil dan kami pun lantas pergi mencari rumah pasien. Sampailah di rumah yang dituju. Rumah ini berada di kawasan yang padat berlantai 2. Di pelataran rumah, ada beberapa orang yang sedang berjaga-jaga tanda pasien sepertinya di fase kritis. Kami lantas masuk untuk melihat serta membawa pasien ke dalam mobil. Baik Pak, ikuti saya. Secepatnya kalau bisa di-check up. Ujar salah satu keluarga. Aku hanya mendengarkan saja pembicaraan Farid dan keluarga. Temanku itu memang sudah terbiasa menghadapi keluarga dan pasien untuk mengecek kondisi pasien. Tak jarang, pasien yang sudah meninggal dibawa ke rumah sakit karena belum yakin pasien tersebut sudah meninggal atau belum. Jetiku rasa, Farid sudah terbiasa akan hal itu. Aku dengan cepat kembali ke mobil dan membawa berangkar kasur dorong pasien menuju ke kamar dibantu oleh orang yang ada. Sesampainya di kamar, aku melihat Farid sedang memegang tangan pasien sambil memeriksa urat nadinya dan dia mengangguk-angguk. Pasien ini sepertinya tidak wajar. Ujarku dalam hati. Bagaimana tidak? Wajahnya terlihat kuyuh dan matanya meloto serta mulutnya menganggak lebar. Mengapa pihak keluarga tidak menutup mulutnya? Rit,
Coba tutup mata sama mulutnya. Kasihan pasiennya. Ujarku kepada Farid dan dia segera melakukannya. Percuma mas, sudah seminggu tidak bisa diapa-apakan. Hiks. Salah satu keluarga menjawab sambil menangis. Seminggu lalu, yang benar saja. Kenapa mereka baru ingin memeriksa pasien ke rumah sakit? Kalau begitu, ayo bantu saya mengangkat pasien ke brancar. Ujar Farid dengan lugas. Dengan cepat, pasien terangkat dan kudorong menuju mobil. Dibantu oleh orang sekitar dan pasien pun sudah berada di dalam mobil. Siapa pihak keluarga yang ingin menemani di dalam mobil? Aku mendengar dari dalam mobil Farid berbicara dengan salah satu keluarga. Dan tak lama, Farid pun masuk ke dalam kemudi, namun aku tidak melihat sama sekali keluarga yang naik melalui pintu belakang. Kamu di belakang ya Ziz? Pihak keluarga mengantar terpisah memakai motor. Ujarnya. Aneh, kenapa mereka tidak ingin berada di dalam mobil? Seharusnya mereka menemani pasien yang notabenenya adalah keluarga sendiri. Tetapi aku tidak ambil pusing lantas menutup pintu belakang dan memasang pengait agar pasien tidak bergerak kemana-mana jika mobil keguncang. Ziz, kamu tahu nggak? Pasien tersebut sudah meninggal. Ujarnya ketika mobil sudah meninggalkan rumahnya. Hah, serius? Terus kenapa nggak diurus di rumah saja, Rit? Tentu saja aku terkejut. Kalau sudah tidak bernyawa, kenapa tidak langsung diurus saja di rumah? Ini kok malah dibawa ke rumah sakit? Banyak kasus seperti ini, Ziz. Pihak keluarga ingin memastikan kematiannya dengan valid atau tidaknya menurut diagnosa dokter. Jawabnya. Aku mengangguk mengerti. Ternyata hanya untuk memastikan saja. Tetapi bagi yang awam tentang medis juga sangat penting. Ketika aku menoleh kembali ke arah mayit, sekilas aku melihatnya tersenyum sedikit. Sebetulnya dia ini sudah meninggal apa belum sih? Apa aku tadi yang salah lihat? Reed, cara mengecek dia sudah meninggal apa belum itu bagaimana? Tanyaku. Cek aja nadi di tangan, atau di bagian leher bawah dagu. Di situ udah kerasa kok. Kalau masih hidup ya ada getaran gitu. Pasti paham deh. Gak usah dicek lagi Ziz, kita udah mau sampai rumah sakit kok. Ujarnya menjelaskan. Aku tidak mengindahkan kata-kata dari Farid dan mulai menempelkan jari di bagian bawah dagu dekat leher. Dan benar saja, tidak ada gerakan atau denyutan. Sepertinya benar. Dia sudah tidak bernyawa lagi. Tetapi, ketika aku ingin mengangkat tanganku. HMPPP. Reed, tolong Reed. Tanganku dipegang oleh tangannya. Sontak aku langsung melepaskannya dengan paksa dan dengan cepat dipindah ke bangku depan dengan cara melompat. Udah gila. Ngapain kamu? Bikin kaget saja. Farid terdengar marah namun aku yang masih syok mengacukannya. Aku serius. Tangannya bergerak menggenggam tanganku barusan. Reed, tadi tanganku dipegang olehnya. Jawabku dengan sedikit keras. Jangan gila. Yang sudah meninggal gak mungkin hidup kembali. Sudah jangan aneh-aneh. Ini kita sudah sampai rumah sakit tuh di depan. Jawabnya. Aku masih mengatur nafas. Jelas-jelas tadi itu tangannya memegang tanganku. Aku tidak mungkin berhalusinasi. Karena penasaran, aku lantas menoleh kembali ke arah belakang dan... Red, lihat Red. Mayat itu bangun. Bersambung.